dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabar panjenengan hari ini? Saya rasa semua dalam keadaan sehat dan baik semua, puji Tuhan. Hari ini bertemu dengan saya dalam Sapa Pagi Bu Ratna atau Mbak Linggar pada saat ini. Pada saat ini sebelum kita mengawali di dalam Sapa Pagi, mari kita satukan hati kita berdoa, kita mohon pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus. Puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu atas segala berkat, rahmat dan kasih karunia-Mu, di mana pada saat ini Engkau membangunkan kami pagi hari ini dengan penuh sukacita tanpa kurang suatu apapun. Semua itu karena kasih karunia-Mu, berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di dalam surga, melalui Putra-Mu yang tunggal, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, umat GKJW mana dalam tangan kasih karunia-Mu. Berikan yang terbaik ya Tuhan, seluruh rencana dan kehendak-Mu. Pada saat ini kami akan mengawali Sapa Pagi. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami, memimpin kami, dan biar Engkau sendiri yang berbicara melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada Sapa Pagi hari ini saya mengambil judul atau mengambil tema pertobatan dari hati menuju keselamatan sejati. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, di dalam Efesus 2 ayat yang pertama dikatakan, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, di sini saya mengambil satu ayat nas, yaitu kamu dulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Pada ayat ini menegaskan kondisi kerohanian manusia sebelum mengenal Tuhan Yesus atau mengenal Kristus, yaitu kematian secara rohani akibat dosa yang terpisah dari Allah dan diperbudak oleh pelanggaran. Ini yang merupakan salah satu di mana kita harus bisa melakukan pertobatan karena pelanggaran yang dosa-dosa yang kita perbuat. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ini adalah awal dari pesan kasih karunia yang menyelamatkan. Pertobatan dimulai dari hati karena dosa, dari hati yang hancur, dari hati yang tersakiti. Dan ada dua hal yang harus kita lakukan melalui proses pertobatan di sini. Yang pertama, melangkah ke rumah Bapa. Yang kedua, semakin hari semakin mendekatlah kita kepada Tuhan, mendekatkan kepada rumah Bapa yang ada. Dan satu hal di sini, ini adalah pertobatan yang sejati. Semakin kita menjauh daripada Tuhan, kita tidak akan merasa tenang dalam kehidupan kita. Semakin banyak cobaan yang harus kita lakukan, yang kita alami. Banyak pelanggaran yang kita lakukan. Nah, di sini kita diingatkan, kalau kita semakin mendekat kepada Tuhan, maka kita akan merasakan damai di dalam diri kita. Kita akan merasakan keselamatan yang sejati yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita jauh dari Tuhan, maka kita akan merasakan hidup kita semakin terpuruk dari Tuhan. Tetapi di sini diingatkan kembali, apakah kita mampu dan mau melangkah ke rumah Tuhan? Mau dan melangkah menghadap Tuhan atas segala pelanggaran dan dosa-dosa kita. Maka dari itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, mari kita kembali kepada Tuhan. Mari kita kembali kepada Bapa yang di surga. Kalau kita mau melakukan pertobatan,
maka kita akan mendapatkan sesuatu yang terindah dalam kehidupan kita. Kalau kita salah, mari kita bersujud di depan Tuhan. Satu misal, kalau kita mau pergi, satu misal kita mau ke berbinatang, kita ke Wonokromo, harusnya kita naik land J. Tapi kita tahu itu salah. Itu salah. Saya harus berhenti. Berarti saya harus ke land F. Semisal semacam itu. Tapi kalau kita sudah tahu kita salah, tapi kita tetap melakukan, ya sudah. Maka kita semakin terjerumus dan kita masuk ke hal yang tidak benar. Loh, aku mau nang kono kok nang kene. Sama hanya semacam itu. Ada lagi di dalam kisah mengambil contoh pertobatan penduduk Niniwe. Yang merespon teguran Nabi dan mengubah perilaku mereka secara total. Kita tahu kan bagaimana penduduk Niniwe tersebut. Di sini apabila kita melangkah dan kita merespon, bukan hanya berpikir, tapi kita harus bertindak. Kalau itu salah, oke, kita stop. Jangan kita mengulangi kesalahan untuk yang kedua kalinya. Kalau kita mengalami dan melakukan kesalahan yang kedua kalinya, ya sama dengan bohong. Kalau jalan yang kita lalui salah, kita berhenti, kita turun, kita berpikir dan bertindak. Oh iya, ini salah. Di sini kita diingatkan banyak hal, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus, di mana momen-momen masa Prapaskah, momen-momen kesengsaraan Tuhan Yesus, mari kita diingatkan banyak hal dalam kehidupan kita. Satu hal di dalam firman Tuhan dikatakan, bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Kita diingatkan banyak hal dan banyak contoh-contoh, gambaran-gambaran dalam kehidupan kita. Pertobatan sejati adalah buah iman. Seperti di Galatia 5. Buah-buah roh, apa sih itu? Dan itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Di mana seseorang harus bersandar pada janji pengampunan Kristus. Pertobatan yang sejati adalah pertobatan yang tulus, yaitu dengan penuh sukacita, penuh keikhlasan. Salah satunya itu. Karena apa? Keselamatan yang sejati bukan dari hal-hal yang lain, yaitu dari Tuhan Yesus. Kita mendekat kepada Tuhan. Semakin kita menjauh, kita akan tidak mendapatkan kasih karunia apa-apa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maka dari itu, marilah kita menghadap Tuhan dengan memohon pengakuan akan dosa-dosa yang telah kita lakukan, yang kita sengaja atau tidak sengaja, dosa kita kepada orang tua, saudara, pada suami, pada istri, tanpa kita sengaja. Kita menghardik, membuat rasa kecewa tanpa kita sadari. Mari di momen Prapaskah ini, di momen kesengsaraan Tuhan Yesus ini, kita bukan hanya memohon pengampunan saja, tapi kita berpikir dan bertindak melakukan yang terbaik di hadapan Tuhan. Satu hal yang kita lakukan, kita harus menjadi kuat untuk bisa menahan diri, untuk tidak melakukan dosa lagi. Tuhan Yesus memberkati panjenengan semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam tangan-Mu kami serahkan hidup dan kehidupan kami semua, anak-anak-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, begitu banyak dosa dan kesalahan yang kami perbuat di hadapan-Mu. Seringkali kami tanpa sengaja menyakiti hati orang lain. Sering tanpa sengaja kami menghardik. Tuhan Yesus, ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami.
Kami ingin bertobat dan melakukan yang terbaik di dalam kasih karunia-Mu. Apa yang menjadi kehendak-Mu. Pimpin setiap langkah kami ya Tuhan, supaya kami jangan tersesat. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, Engkau punya rencana, rancangan yang indah, yang luar biasa dalam kehidupan kami hari lepas hari. Engkau berkati saudara-saudara kami yang membutuhkan uluran tangan-Mu, saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan. Tuhan campur tangan. Berikanlah Tuhan suatu sukacita dan pengampunan. Ajarkan kami untuk memahami dan mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Salam Patuhilan. Tuhan memberkati panjenengan semua. Amin.